Oke, kembali lagi di launching dan bedah buku kisah ini belum selesai. Tadi kita sudah bicara dengan Kang Heri dan juga Teh Heti. Sekarang di sampingnya sudah ada Teh Erna dan juga Kang Denny W. W-nya apa sih? Widya. Widya, Kang Denny Widya dan juga Teh Erna. Dan yang ada di ujung sana ada Teh Ani. Halo Teh Ani. Halo. Meskipun berjauhan kompak, jilbabnya juga orange ya. Iya, betul. Teh, apa kabar? Oh ini. Alhamdulillah baik. Jelas banget suaranya ya. Teh di mana sekarang Teh? Lagi di Pekanbaru, memang tinggal di sini. Kumaha Mia Damang. Aduh sayang ya. Alhamdulillah saya nggak bisa bergabung di sini, tapi kita masih bisa berhubungan lewat kabel saja, lewat apa namanya? Iya, ya? pengen banget ke situ. Nanti ya, mungkin ada launching berikutnya kita berkumpul di sini. Siap. Oke, baik. Ini langsung kita akan ngobrol-ngobrol dengan Teh Erna juga Kang Denny. Kang Denny dulu nih, Kang. Tadi kan sempat disebut sama Kang Heri kalau yang pertama mencetus atau menginisiasi buku ini adalah Kang Denny. Apa yang ada di kepala Kang Denny ketika mengajak rekan-rekan SMP-nya nih? Meracuni. Betul. Apakah kalian merasa teracuni? Ini dia hasilnya. Sudah mulai teracuni. Ini hasilnya ya. Racun itu biasa negatif, tapi ini racun yang positif. Gimana Kang Denny? Ya, waktu itu seperti tadi cerita dari Kang Heri, awalnya Maret kemarin tahun ini kita mau reuni. Ya kan? Sebelum pandemi Sebelum pandemi udah rencana tanggal 29 Maret tuh mau reuni 35 tahun. Nah, tiba-tiba kan pandemi, kemudian awal Maret virus sudah masuk ke Indonesia, jadi semua dibatalkan rencana reuni terus gitu. Kemudian saya terpikir gitu loh, maksudnya walaupun di saat-saat pandemi, mari kita berkarya, ya jangan ya udah menyerah dengan keadaan. Kemudian saya coba sharing dengan teman-teman waktu itu, bagaimana kalau kita menulis, kita buat buku. Nah, mumpung kita masih banyak yang kita ingat gitu. Itu aja sebagian cerita saya udah lupa. Ya udah lama banget kan. Iya, udah 35 tahun yang lalu ya. Makanya banyak ceritanya juga saya lupa waktu itu. Nah, makanya mumpung kita masih banyak yang ingat, mari kita buat sesuatu meninggalkan sejarah lah bagi kita dan bagi keluarga kita. Dan mungkin juga anak kita nggak pernah tahu cerita kita di SMP gitu loh. Nah, sekarang dengan baca buku ini mereka tahu anak kita, istri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita pun kadang-kadang kita dulu nggak tahu kan. Dengan baca buku ini kita tahu jadinya. Kenapa Kang Heri? Iya, kenapa Kang Heri dinamakan Black? Tadi saya tanyain, Nah, kita baru tahu setelah Kang Heri menulis di buku ini gitu loh. Nah, banyak kisah-kisah yang ternyata kita juga nggak tahu gitu loh. Tapi dengan adanya buku ini ya membuat kita jadi lebih tahu. Nah, kita juga bisa berkarya di masa-masa pandemi ini, dan yang terutama juga menulis itu kan apa ya, bisa melegakan perasaan kita. Terapi ya. Ya, terapi juga, mengeluarkan emosi kita secara positif. Ya itulah. Ya, tapi berarti yang menentukan judul dan tema bukunya juga Kang Denny? Temanya kita waktu itu diskusi. Mau menulis tentang apa? Nah, karena perjalanan kita 35 tahun, ya udah kita tulis aja lah, lebih baik perjalanan kita selama dari dulu waktu zaman-zaman SMP sampai Covid saat ini. Oh, berarti ditarik garis dari tahun berapa? Sekitar 80-an tahun itu 80 sampai 35 tahun kemudian apa yang terjadi sepanjang masa itu ya. Oke, berarti tema buku ditentukan tapi kemudian judulnya bersama-sama. Ya, judulnya masing-masing, menulis kisahnya masing-masing. Kemudian juga waktu itu waktu kita diskusi memberikan judul ini kan kita diskusi juga dengan editor. Ya, editor beneran kembaran saya juga, namanya sama, Denny Pranolo. Nah, itu editor namanya Pak Denny Pranolo. Ya akhirnya kita diskusi, hasilnya ya ini, kasih judul kisah ini belum selesai. Karena memang kan kita baru berusia sekitar 50 tahun sekarang kan, 50-51 tahun. Ya masih mungkin kita akan bercerita kisah-kisah selanjutnya. Makanya kisah ini belum selesai. Kisah ini belum selesai. Nah, Teh Erna, pertama yang hubungin siapa Teh? Nggak ada sih, kita lihat di grup. Nah, terus kaget. Kok nggak ada yang ngasih tahu? Oh gitu, tahu-tahu kok ini ya ada kabar suruh bikin buku gitu. Apa diajak bikin?
ogah ya dilihat di grup gitu ya, langsung aja ke Denny dan ikut daftar. Oh, japri. Japri. Oh, udah mau. Berarti Teh Erna ada keinginan sendiri untuk Emang kemudian. iya sebetulnya. Oh, Saya sering jujur ya, sering Facebookan, sering Nulis. bikin status yang lebay-lebay. Itu sebetulnya lagi mempersiapkan untuk sebuah ingin buku. menulis. Karena apa? Pernah dendam kesumat sama dosen itu. Jadi terungkaplah di Dendam kesumat bukan karena jelek ya, karena apa? Kan saya sekolah di desain, ada konsepnya kan, setiap karya ada konsep. Nah di situ karena kan kadang kita tuh terfokus dalam hasil karya, bikin karya gitu ya, dalam tulisannya konsepnya kita nggak gitu ya, banyak yang dicontreng sama si dosennya tuh, spidol merah lagi itu, kalau itu kertasnya bagus ya, mahal pula sama temen-temen, kok ini gimana ini kertasnya bagus, dasar si dosen ini gini. Nah, kesalahan itu ditumpahkan di buku ini. Biarin bodo amat, yang penting ide saya sudah tercurah di situ. Dapat nilai ya B lah gitu ya, nggak jelek-jelek banget karena sering lelet. Nah di situ pokoknya saya harus jadi penulis, tapi gak tahu penulis apa gitu. Ternyata gayung bersambut ya Kang Denny ya. Jadi pada saat tadi ketika diceritain di share di grup, ada yang menyambut, ada yang ragu-ragu, tapi kemudian mau, dan akhirnya jadilah 10 buku ini. Berarti 10 penulis 10 penulis di dalam satu buku ini. Berarti Teh Erna, nah kalau Teh Erna sendiri judulnya apa sih dari ceritanya? Ada lebay ya judulnya, apa paling beda, penantian dalam rasa. Waduh, itu sebenarnya cukup puitis juga ya, penantian dalam rasa itu ya. Jadi tapi itu bukan cinta-cintaan ya. Itu ya kisah dari segmen dari kehidupan, kehidupan saya sehari-hari, dari satu dekade gitu ya, dari SMP, SMA, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Itu juga saya sempat nganggur, sempat kuliah di perhotelannya. Karena apa? Karena saya malas belajar, jujur aja ya, takut di ospeknya, saya paling takut di ospeknya, paling malas belajar nih. Nilai di SMK saya juga jelek banget. Terus semua dituangin di situ. Ya, terus akhirnya ya mungkin karena gaul dengan anak-anak pas di sekeliling, kayaknya saya juga termotivasi buat kuliah serius. Gitu. Oke, jadi cerita lengkapnya kalau mau tahu dari Teh Erna ya harus beli buku ini ya Kang Denny. Karena kita di sini cuma kasih kisi-kisinya aja. Kalau Kang Denny sendiri bercerita tentang apa? Judul saya itu ada titik akhir. Ada titik akhir, oke. Titik akhir. Jadi saya menceritakan sebenarnya dari masa kecil saya itu sesuatu yang benar-benar, saya kan bukan dari keluarga yang berada, benar-benar dari keluarga sederhana. Dengan perjalanan waktu sampai saat ini ya banyak perjuangan lah. Saya mencoba menceritakan tentang 5 macam kecerdasan sebenarnya dalam buku ini. Itu kan ada di buku yang pertama itu Bangun dari Mimpi. Oh, sebelumnya sudah bikin buku. Jadi sepertinya Kang Denny ini yang paling bisa dibilang cukup punya jam terbang untuk menulis ya. Iya, tahun ini saya ada 4 buku. Oke, baik. Siap. Nah, sebenarnya cerita ini adalah cerita tentang yang saya mau ungkapkan yaitu 5 macam kecerdasan yang saya bagikan di buku Bangun dari Mimpi itu. Nah, realisasinya di buku ini gitu loh. Ya, 5 macam kecerdasan itu ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan daya tahan, daya juang, terus kecerdasan spiritual, dan kecerdasan karakter. Nah, semuanya ini saya rangkum dalam cerita ini. Bahwa jangan takut memulai, walaupun kita mau mulai dari titik 0, tapi kalau kita punya daya juang yang tinggi, kita akan berhasil. Betul. Nah, itu yang ingin saya bagikan pada pembaca lah ya. Itu yang akan menginspirasi bahwa jangan takutlah dari mana kita berasal, tapi ketika kita hidup, kita menentukan hidup kita gitu. Ketika kita lahir, kita nggak bisa menentukan kita mau jadi anak orang kaya, mau jadi anak raja, kita nggak bisa menentukan. Tapi ketika kita hidup,
kita yang menentukan kita mau jadi seperti apa dan mau menjadi apa. Nah itu yang saya bagikan buku ini. Iya. Makanya tak ada titik akhir. Bagi saya nggak akan ada titik akhir ketika karena kehidupan itu kan abadi ya. Betul. Kan kita hidup hanya masalah umur. Setelah itu kan tetap ada kehidupan. Karena ya, sekali hidup ya hidup selamanya gitu loh. Iya, betul. Tak ada titik akhir. Iya, iya. Oke, jadi artinya judul ini adalah apa ya, kalau bisa dibilang refleksi atau apa? Refleksi. Diri ya. Oke, baik. Nah, ini Teh Ani, kita langsung ke Teh Ani. Teh Ani, Ya. sebetulnya sudah punya pengalaman menulis? Belum. Wah, kalau menulis beneran kayak gini sih baru pertama kali ini. Terus judulnya apa, Teh? Saya judulnya 90%. 90%? Kenapa nggak 100%, Iya. Teh? Iya itu ya. Bercerita tentang apa, Teh? Justru, Di sini kalau iya. saya sempat baca itu bercerita tentang seseorang yang namanya Mita yang mengalami kelumpuhan. Ini kisah nyata atau cerita orang lain sih, Teh? Katanya semua true story. Ya karena memang nggak benang merahnya ada di buku ini adalah kisah kita dari mulai tahun 85 sampai zaman sekarang ini, makanya ini salah satu sebetulnya kalau dibilang semuanya true story enggak sih. Jadi saya lebih bilang kalau tulisan saya ini fiksi based on true story. Jadi kalau yang namanya biografi itu kan semuanya benar ya, nama, tempat dan sebagainya itu betul-betul ada. Tapi kalau yang namanya fiksi itu ada yang rekaan, ada mungkin tempatnya rekaan atau orangnya rekaan gitu. Jadi saya ini nulis fiksi yang based on true story gitu. Nah, itu kan bercerita tentang Mita itu ya. Iya. Boleh diceritain dong sedikit ya. Oh iya. Ya Mita itu tokoh salah satu perempuan, sebetulnya itu menceritakan diri saya sendiri ya. Jadi ada satu segmen yang di mana tidak semua orang tahu bahwa saya pernah mengalami kelumpuhan. Dan itu terjadi pada saat usia aku sendiri. Masih usia sekitar 30 tahun. Jadi masih muda banget. Tapi saya ingin mengemasnya itu bukan cerita yang mendayu-dayu gitu. Kayaknya saya kemas dengan cerita yang agak lain lah gitu. Oke, berarti Mita ini ceritanya adalah Teh Ani ya, mungkin ya. Iya. Banyak ceritanya diwujudkan dalam sosok sosok Mita di buku ini gitu ya. Iya benar. Oke, nah pesan apa sih yang mau disampaikan dari cerita ini Teh? Lewat sosok Mita ini. Iya. Jadi pesan intinya adalah ingin menyemangati siapapun, apalagi di zaman sekarang yang pandemi, banyak orang yang down, banyak orang yang sakit gitu, dan itu memang butuh support dari luar dan mungkin dari dalam. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa apapun yang terjadi, sakit atau musibah apapun, ya kita harus selalu positive thinking, terus harus selalu bersemangat, dan jangan lupa untuk berdoa, dan insya Allah bisa bangkit lagi gitu. Itu sih intinya. Oke, bagus banget ya. Jadi kalau ini baru berapa? 5 penulis nih. Baru 5 penulis yang aku ajak ngobrol. Kurang lebih semua sama. Jadi ingin menyampaikan cerita yang positif dan itu berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau tadi Teh Ani bilang itu adalah dirinya tapi dalam bentuk atau dalam sosok yang disebutkan dengan nama Mita gitu ya. Oke, Teh Ani, kalau untuk pesan adik-adik alumni dong, kayaknya banyak alumni SMP 15. Iya, kalau untuk adik-adik alumni yang sekarang ini kita tahu ya bahwa anak-anak tuh sekarang sekolahnya pun nggak ketemu sama teman-teman ya. Itu jangan putus asa, terus jangan putus kreativitas karena kita banyak fasilitas lah untuk bikin sesuatu yang bermakna ya. Jadi jangan tunggu sampai pandemi ini selesai. Kita nggak tahu sampai kapan. Benar, kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Tapi kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif. Jadi jangan tunda besok. Mulai hari ini, mulai dengan yang sedikit atau mulai dengan yang sesuatu yang yang sederhana dan kita lanjutkan. Sesuatu yang kecil itu
lama-lama bisa akan menjadi besar kalau kita serius mengerjakannya. Begitu, Bener, adik-adik. ya, Dengar bener kata-kata. banget. Mm-mm. Oke, Teh Ani nuhun pisan ya, sehat-sehat selalu di sana ya. Iya, sama-sama. Nuhun ya, Oke, nuhun nah, semuanya. sekarang aku Iya. mau cek, udah ada pertanyaan belum? Untuk peserta Zoom, mungkin ada yang mau bertanya ke Kang Rini atau Teh Erna. Boleh kita scroll dulu, aku mau lihat apakah ada pertanyaan. Sekali lagi yang bertanya, kita punya voucher dan juga dapat hadiah book atau amplop kredit. Aku juga pengen punya ini, ada logo KIBS, ada tulisannya. Kisah ini belum selesai. Oke, ada yang bertanya? Nih, Agus Supriyanto, mungkin pertanyaan ini cocok untuk Kang Dedi ya. Bagaimana mengawali untuk menulis agar alurnya bisa runut? Padahal menulis mah nggak harus runut ya. Kadang film aja kan ada flashback kayak gitu ya. Gimana? Coba boleh diceritain. Ya sebenarnya untuk menulis pertama berani memulai. Iya kan? Hari benar. Yang penting berani memulai, karena saya ketemu orang, biasanya dia ngomong ketika ngomong itu ya dengan saya kasih buku, saya juga mau menulis, mau dan akan gitu loh, tapi nggak pernah merealisasikannya. Oh itu sebut saja namanya Mia Kusuma. Saya pengen kalau disebut tapi sampai detik ini nggak pernah. Nah, ketika baru, mungkin teman saya salut dengan teman-teman ini ya, dengan 9 teman saya ini, ketika mereka berani memulai gitu loh. Mereka berani memulai dan berani menyelesaikannya. Memulai tanpa menyelesaikan juga percuma. Nah, mereka berani memulai untuk menulis dan berani menyelesaikannya untuk menjadi sebuah buku gitu ya. Itu luar biasa. Kalau masalah runut, saya sih itu dan kebiasaan aja. Ketika saya juga pertama kali nulis buku modal berani aja. Nanti kan kita berjalannya waktu, kita lebih berpengalaman. Bisa itu karena biasa lah menurut saya, ya kan. Di buku ini juga di Kips ini saya ada menulis tentang bisa karena biasa. Orang bisa tuh karena biasa aja. Dia lakukan rutin, konsisten. Kan lama-lama juga bisa sendiri. Jadi berarti ilmu untuk menulis secara runut itu sebenarnya nggak ada ya? Dia nggak ada. Dicoba aja dulu. Coba aja. Nanti kalau udah selesai dibaca sendiri. Betul. Atau kalau tadi Kang Heri bilang di istrinya. Nah. Gitu. Kalau Teh Erna ke siapa pertama kali dikasih lihat buku ceritanya? Ke siapa? Belum. Jadi cuma tahu sendiri ini ya. Berarti tenang aja. kali aja bukunya langsung baca. Diam dulu, tahu-tahu menggelegar. Wah, alhamdulillah ya bisa menjadi satu dari 10 penulis. Artinya untuk Mas Agus Supriyanto nggak perlu takut untuk memulai, dan untuk runut atau enggaknya ditulis aja dulu. Nanti kan ada editor yang membantu. Betul ya. Oke. Apakah ada satu pertanyaan lagi? Nggak ada, tapi aku mau nyapa aja. Ada Tampira Mawati, katanya good luck akang teteh, semoga sukses selalu. Terus kemudian sudah banyak juga tadi yang jawab ya, yang jawab kuis. Nanti habis ini yang kasih kuis lagi. Jangan khawatir, kuisnya ada banyak, hadiahnya ada banyak. Terus ada siapa nih? Syani Suryani, kepada para penulis, apakah pernah bercita-cita menjadi penulis? Ayo, Teh Erna. Oh, udah pernah ya? Teh Erna tadi cerita ya, udah memang ingin jadi penulis, tapi belum kesampaian aja. Dapat Kesulitan untuk memulainya itu, merangkai itu. kata-katanya, ceritanya juga. Dan ternyata dapat support dari Kang Dedi, kemudian jadi deh. Ya, Kang Dedi sendiri. Alhamdulillah. Terus ini Teh Hati juga ya. Kang Dedi dulu bercita-cita jadi penulis? Nggak ada cita-cita sih sebenarnya. Menulis ini bagi saya dimulai ketika berusia sekitar 48. Ketika berusia 48, waktu itu saya berpikir bahwa sebentar lagi saya berusia 50 ya, setengah abad gitu. Nah, saya ingin meninggalkan sesuatu yang berguna minimal bagi anak saya. Saya ingin meninggalkan nilai-nilai kehidupan bagi anak saya gitu loh. Dan itu bisa menjangkau lebih banyak orang, saya bersyukur. Tapi minimal bagi anak saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika itu terpikir, bagaimana kalau saya buat buku? Nah, ketika umur 49 itu, saya mulai menulis, maka jadilah buku yang saya yang pertama itu, Bangun dari Mimpi. Tujuannya yaitu, saya ingin meninggalkan legacy buat anak-anak. Warisan bagi saya, ketika saya meninggalkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kehidupan yang positif bagi anak-anak, menurut saya lebih langgeng lah daripada cuma meninggalkan harta, ya warisan berupa harta. Saya lebih baik meninggalkan warisan berupa nilai-nilai kehidupan yang positif. Nah, makanya kenapa saya nulis buku itu yang pertama itu Bangun dari Mimpi.
itu berisi nilai-nilai positif bagi kehidupan lah menurut saya. Oke, lalu kemudian Berlanjut, jadi kecanduan. Sampai akhirnya Oh, racuni. teman-teman racuni teman-teman. Oke, itu dia tadi ya pertanyaan dari Syahdi Suryani. Selamat, dan Mas Agus tadi berhak untuk mendapatkan voucher belanja dan juga mug atau tumbler dari KIBS. Tadi belum dijawab. Ini kenapa 4 orang? Ayo. Oh iya, itu kalau ini karena masa pandemi. Bener kan? Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak. Ini gambar siapa? Bagus loh. Oh iya, itu dari editornya. Dari editornya langsung dikasih lihat, wah Iya, setuju semua, setuju. akhirnya dicetak dan Iya. kemudian jadilah ini edisi Ya, yang ini pertama. kenapa kita mau ini dulu kan ada kita dari berbagai macam latar belakang dan berbagai macam cerita itu kan. Iya. Cerita itu kan penuh warna. Nah, makanya kenapa cover bukunya kita minta ke editor yang penuh warna deh, yang ceria gitu loh. Makanya dia ciptakan begini. Betul, karena kalau aku sempat baca-baca juga, ya jadi ceritanya memang banyak yang sedih, mengharukan, tapi endingnya semua berakhir bahagia, Ya. sukses, happy ya. Oke, hatur nuhun untuk Kang Denny dan juga Teh Erna untuk tadi udah sharing dan juga kita udah bedah juga sedikit ya apa yang ada cerita dalam bukunya. Kita masih akan ngobrol di sesi berikutnya, tapi Mia punya satu pertanyaan kuis lagi. Hayo siap-siap karena berhadiah voucher belanja 200.000 dan juga mendapatkan buku KIBS. Pertanyaan kedua nih dari kuis kita hari ini. Apa nama tempat para penulis bersekolah 35 tahun yang lalu? Ayo, sekolah di mana mereka? Tadi dia udah sebut beberapa kali ya. Jadi sekolahnya di mana? Harus lengkap, daerahnya juga, jangan sampai salah karena pertanyaan yang cepat dan benar yang akan mendapatkan hadiah. Jadi pengumumannya di akhir acara nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan menuju ke sesi talkshow yang berikutnya. Kita lihat profilnya ini ya.